Udah, lupa bikin soal. Apa ya? Oh ya, hari ini kita belajar garis dan permukaan. Garis. Oke. Ya. Garis dulu aja ya. Garis terus permukaan. Karena itu dua hal yang berbeda. Ini bentar. Oke. Tipsnya ada. Oke. Ya, garis. Nah, ini tuh mungkin salah satu fungsi pertama yang dipelajari gitu ya garis. Jadi ya sudah tidak asing gitu. Nah, tapi sekarang kita lihat sudut pandang lain gitu untuk mencari persamaan garis gitu ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Oke. Ya, kita punya gambar ini. Ini bahkan tidak apa, kita nggak perlu ininya, nggak perlu sumbu-sumbunya, dan ini berlaku juga untuk apa? Untuk di dimensi 2 gitu ya. Kalau misalnya nggak ada sumbu Z pun ini tetap berlaku gitu. Ya, kita nggak perlu sumbu ini bahkan. Ya, pokoknya ada titik origin, terus ada garis. Udah, cukup gitu. Nah, kita lihat ini. Kita punya garis ini. Oke? Nah, terus kita punya vektor R0. R0 itu ya vektor yang awalnya di 00, 0, atau 00 gitu tergantung ruangnya di mana gitu ya, di ruang atau di bidang. Terus ujungnya itu di titik panel. Titik panel itu titik yang ada di garis. Ya, itu R0. Oke? Nah, terus misalkan kita juga punya V. V itu vektor yang searah dengan, bukan yang searah, yang sejajar dengan garis gitu ya. V itu vektor yang sejajar dengan garis. Dengan garis, sebut aja ini L ya. Jadi dengan garis L, terus R0 itu ya vektor dari O ke P0 gitu. Dan ada R. R itu vektor dari O ke P. Ya, oke. Nah, P-nya di sini, P-nya itu kalau R0, kalau P0 itu fix gitu ya. P0 itu fix gitu. Misalnya P0 itu X0, Y0, Z0. Kalau di dimensi 3, kalau di dimensi 2, X0, Y0 aja. Dan P-nya itu sebarang titik gitu ya. Pokoknya titik yang ada di garis. Oke? Nah, kalau kita cari vektor P0P gitu. Vektor P0P ini pasti searah dengan vektor V kan. Karena V itu vektor yang sejajar dengan garis, vektor P0P itu vektor yang sejajar dengan garis juga. Jadi P0P itu ya kelipatan dari V gitu ya untuk suatu T. Dan ini berlaku untuk P yang manapun gitu. Ingat P-nya itu kan tidak fix ya. P-nya itu pokoknya titik yang ada di garis. Gitu. Kalau P0-nya itu fix. Jadi
untuk titik yang ada dimanapun, vektor P0 P ini selalu kelipatan dari V. Ya, artinya kalau kita misalkan P, udah ada. Kalau kita tahu P0-nya itu X0, Y0, Z0, P-nya itu X, Y, Z, kita punya persamaan ini apa? T, ini sebut aja si V-nya itu, kalau vektor itu gini, A, B, C gitu. Ya, oke. Ini kan jadi T, A, B, C. Terus P0 P, vektor yang dari P0 ke P itu kan P dikurangi P0 ya, jadi X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Oke, nah terus kita lihat per komponen, kita dapat X min X0 sama dengan TA atau X sama dengan X0 plus AT, Y-nya itu Y0 plus PT, Z-nya itu Z0 plus CT. Ya, nah persamaan ini yang disebut sebagai persamaan garis, persamaan parametrik dari garis gitu ya. Karena bentuknya itu ya parameter gitu ya, kan ada T, persamaan parameter. Nah, kalian bisa lihat ini nggak tergantung dari garisnya ada di mana. Ya, tergantung garisnya. Maksudnya kalau misalnya garisnya itu ada di bidang, yang komponen Z-nya itu nggak ada. Jadi hanya X dan Y aja. Ya, persamaan garisnya itu hanya ini. Kalau misalnya di ruang ada ini. Bahkan kalau misalnya lebih dari ini gitu ya, kalau di ruang 4 dimensi dan seterusnya, kita cukup nambah satu komponen aja. Persamaan garis itu tetap kayak gini. Oke, hanya ada berapa komponen aja di situ. Ya, jadi ini persamaan parametrik dari garis. Yang kita perlukan untuk mencari persamaan parametrik itu adalah P0, satu titik yang fix di garis, dan P, titik yang, bahkan P-nya nggak perlu sih. Kita perlu P0, satu titik di garis, dan V. V, bukan P. V itu vektor yang sejajar dengan garis. Ya, oke. Nah, si V ini ada nama lain. V ini namanya, kalau V itu sejajar dengan garis, V itu disebut sebagai vektor arah dari L. Ya, istilah lainnya itu vektor arah dari L. Si V. Oke. Nah, yang perlu diingat adalah karena ini representasi parametrik, ingat representasi parametrik itu tidak tunggal ya. Jadi bisa bermacam-macam. Kalau misalnya kalian mencari representasi parametrik dari garis, terus coba nanya teman kalian gitu dengan cara yang berbeda, mungkin dapatnya sedikit berbeda gitu ya. Tapi kalau caranya benar ya dua-duanya itu ya benar gitu. Ya, walaupun terlihat berbeda. Oke. Nah, contoh. Misalnya kita punya garis yang kita mau mencari persamaan garis yang melalui 3 min 24 titik dan 5 6 min 2. Ya, yang melalui dua titik ini. Oke. Oh, sorry, sebelum kesini mungkin lupa ada satu lagi. Kalau kita selesaikan ini dalam T gitu ya, ini kan jadi T sama dengan X min X0 per A. Yang di sini jadi T sama dengan X min X0 per A. Yang ini jadi T sama dengan Y min Y0 per B. Yang ini jadi T sama dengan Z min Z0 per C gitu ya. Mereka semua sama-sama T karena diselesaikan dalam T. Jadi kita dapat persamaan ini. Ini X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Nah, ini namanya persamaan simetrik. Dan kalau kalian ingat
mungkin nggak terlalu mungkin ini agak asing gitu ya, sama dengan persamaannya ada 2 sama dengan begini. Tapi kalau ini dibuang di apa, di bidang gitu, persamaan garis ini kan ini nggak asing gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ya sama aja, mau di ruang, di bidang, ujung-ujungnya sama gitu persamaan garisnya itu. Persamaan garis yang kita tahu itu sebenarnya persamaan simetrik gitu ya. Oke. Nah, lupa. Oke. Nah, kapan nyari persamaan parametrik, kapan nyari persamaan simetrik, ya tergantung kebutuhan kita atau tergantung yang disuruh soal gitu ya. Kalau yang ini kita coba cari dulu. Kalau saya sih lebih enak mencarinya itu dari parametrik dulu, baru ke simetrik gitu. Ya, saya nggak tahu kalian lebih enak yang mana. Kalau saya sih lebih suka mencari yang parametrik dulu. Karena kalau untuk yang parametrik, kita udah tahu perlu apa gitu. Perlu satu titik di garis dan perlu vektor arah gitu ya. Nah, yang soal ini diketahuinya itu melewati 2 titik. Melewati 2 titik. Oke. Berarti kita perlu mencari vektor arah. Karena titiknya udah ada ya. Nah, vektor arahnya dapatnya dari mana ya? Kalau kita punya garis gitu ya. Ini 3, 2, min 2, 4. Saya nggak tahu posisi persisnya, ya nggak terlalu masalah juga gitu ya. Vektor arahnya itu ambil aja yang ini, atau bisa yang sebaliknya, yang ke sini gitu ya. Terserah. Jadi awalnya di titik 3 min 2, 4, ujungnya di 5, 6, min 2. Dan vektor ini itu adalah tinggal dikurangi 5 kurangi 3, 6 kurangi min 2, min 2 kurangi 4. Gitu ya. Jadi vektor arah dari garis tersebut adalah, kalau mau di apa? Kalau mau dijabarkan berarti ini 5 min 3, 6 min 2, min 2 min 4. Atau ini sama dengan 28. Ya. Oke. Nah, terus kalau kita pilih si titik yang dilalui garisnya, kan ada 2 pilihan. Nah, ini terserah mau yang mana, sama aja gitu. Saya pilih yang ini misalnya 5, 6, min 2. Kenapa pilih yang ini ya? Ya karena saya pengen yang ini. Ya. Jadi pilih X0, Y0, Z0-nya itu 5, 5, 6, min 2. Persamaan parametrik dari garis yang diminta adalah, ada lupa maka persamaan yang diminta adalah X sama dengan 5 plus 2T, Y sama dengan 6 plus 8T gitu ya, dan Z sama dengan min 6 min 2, kebalik, min 2 min 6T. Oke ya, tinggal dimasukin aja ke sini, mana si X0, Y0, Z0, mana si ABC. Tentunya kalau kalian pilih 3 min 2, 4 sebagai X0, Y0, Z0-nya, ini kan sedikit berbeda gitu, tapi nggak masalah. Ya, nggak masalah. Atau misalnya vektor arahnya bukan yang ini, tapi dibalik gitu. Jadi awalnya itu di 5, 6, min 2, ujungnya di 3, min 2, 4. Itu pun nggak masalah. Ya. Oke. Nah, kalau mencari persamaan simetriknya ya tinggal diselesaikan dalam T gitu, persamaan simetrik. Yang X itu berarti kan X min 5 per 2 sama dengan T. Terus yang ini T-nya sama dengan yang 6 per 8. Yang ini Z plus 2 per min 6. Ya. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, kalau enggak, eee, satu lagi deh. Contohnya banyak dan variasi variasi ini banyak gitu. Saya nggak akan ngasih contoh semua jenis variasi sih. Karena ya pengen explore sendiri ya, kembangkan apa yang sudah pengetahuan yang sudah didapat gitu. Karena kadang untuk mencari persamaan garis itu intinya adalah perlu vektor arah dan perlu titik gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada itu ya kita harus cari gitu ya dari soalnya cara nyarinya gimana ya kita harus kombinasikan semua pengetahuan yang kita udah dapat. Kadang perlu hasil dot product, kadang perlu cross product, kadang perlu ya tahu pengertian dari yang di soal itu apa gitu. Contohnya yang ini deh. Uh, Cari persamaan garis yang merupakan irisan dari bidang 2x min y min 5z sama dengan 14 dan 4x plus 5y plus 4z sama dengan 28. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita punya bidang gitu ya. Kalau kita punya dua bidangnya tentunya tidak sejajar sama kayak garis. Kalau garis sejajar itu kan tidak akan berpotongan. Garis kalau dipotongin hasil perpotongannya itu kan titik ya. Kecuali kalau mereka itu garis yang sama ya itu garis gitu. Tapi kalau garis yang tidak sejajar berpotongan itu hasilnya titik. Kalau bidang yang tidak sejajar berpotongan hasilnya itu garis. Ya kayak naik satu dimensi. Jadi dua garis irisannya itu titik, dua bidang irisannya itu garis. Ya. Oke. Nah, uh, ya kita harus pengertiannya udah tahu gitu ya, irisan dari bidangnya oke ya emang membentuk garis. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah titik yang ada di garis dan vektor arah. Nyarinya gimana? Ya, karena garis yang kita punya itu merupakan irisan dari dua bidang ini, kita bisa pilih titik yang memenuhi dua bidang ini ya, yang memenuhi dua persamaan ini. Uh, Ya, salah satunya kalau malas nyari gitu, karena kita hanya perlu satu atau dua gitu. Kayak yang di atas ini kan dari dua titik kita dapat satu titik yang di garis dan satu vektor arah. Yang di sini berarti targetnya adalah perlu dua titik. Ya, kita nggak perlu menyelesaikan ini gitu. Cukup cari aja dua titik yang memenuhi keduanya. Jadi ya kita bisa fix kan misalnya ya ambil aja X-nya 0. Kalau X-nya 0 apa? Ya min Y min 5Z sama dengan 14 dan 5Y plus 4Z sama dengan 28. Tuh. Ya. Uh, ini kali 5 deh. Min 5Y min 25Z sama dengan 70. 5Y plus 4Z sama dengan 28. Kalau kita jumlahkan, yang ini jadi min 21Z sama dengan minus 42 ya. Jadi Z-nya 2. Kalau Z-nya 2, Y-nya 5Y sama dengan 20. Y-nya 4. Oke. Jadi kalau X-nya 0 kita dapat Y-nya 4, Z-nya 2. Nah sekarang kalau Y-nya yang 0. Y-nya 0. Terserah sih. Kalau misalnya mau X-nya 0 terlalu gampang. Maunya X-nya 1. Boleh gitu. Nanti dapat titik yang lain. Gak masalah. Atau Z-nya yang di bawah 0. Boleh. Gak masalah. Yang pasti untuk soal ini kita perlu dua titik dan nyari dua titiknya bisa seperti ini. Bisa juga pakai cara lain.
Pokoknya asal dapat 2 titik yang ada di garis. Ya. Dan 2 titik yang ada di garis berarti harus memenuhi kedua persamaan. Kalau ini 0, berarti 2x 5z sama 4x plus 4z sama 28. Ini kali 2, 4x min 10z sama dengan 28. Dikurangi ya, jadi min 14z sama dengan min 56. Z-nya 4 ya. Kalau Z-nya 4, Y-nya, X-nya 3. Oke. Dari sini kita dapat, kita simpulkan jadi titik 042 dan 304 itu merupakan titik yang ada di irisan kedua bidang tersebut. Ya. Artinya dia ada di garis gitu. Dari sini ya prosesnya sama dengan ini ya. Oke. Kita cari vektor arah. Caranya ya tinggal dikurangkan aja satu titik dengan titik lain, bakal jadi vektor yang sejajar dengan garis itu, terus pilih yang mana yang jadi titik wakil dari garis itu, terus tinggal masukin ke persamaannya. Dapat. Ya. Jadi targetnya dapat ini dulu. Untuk dapat sini, ini salah satu caranya. Ya. Masih banyak cara. Ya itu. Suka-suka kita gitu ya menentukan itunya, tapi ya harus dalam rambut dari garis tersebut adalah 0 min 3 gitu aja ya. 0 min 3, 4 min 0, 2 min 4 sama dengan min 3, 4 min 2. Terus pilih X0 Y0, Z0 nya itu 042, maka persamaan garisnya kita adalah, ini persamaan parametrik, X sama dengan 0 min 3T ya, udah min 3T aja. Yang dikalikan dengan T itu yang vektor arah. Y sama dengan 4 plus 4T. Dan Z sama dengan 2 min 2T. Atau kalau dalam parametrik, ya berarti min X per 3 sama dengan X per min 3 biasanya. Nggak terlalu ini sih, tapi kita. Ya. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, itu ya. Masih banyak contoh lainnya, masih banyak cara lain. Jadi kalian coba explore sendiri karena nggak mungkin juga di ini satu-satu gitu. Oke, berikutnya eh logo kurvatur. Ah, bentar, ini di skip atau disampaikan? Ini tuh karena apa? Topiknya itu subtopik dari bab 10 dan 11 ini itu cukup independen kayak yang di bab 8 gitu kan. Bab 8 itu ada bentuk tertentu dan ada kata wajar mereka itu saling independen gitu. Hubungannya itu minimal gitu. Jadi bisa ngajarin yang satu tanpa ngajarin yang lain gitu ya. Yang ini juga sama dan yang dipilih itu yang relevan dengan yang akan disampaikan di bab berikutnya. Oh ya, 11.7 di skip. Kalian bisa lihat di ini sih di silabus ya, yang mana yang disampaikan, yang mana yang di skip ya. 11.7 di skip langsung ke 11.8. Oke. Permukaan. Nah, kita balik lagi ke bidang. Sebenarnya bidang itu kalau kalian lihat di ininya apa di penyampaiannya di buku itu bidang tuh kayak diselipin di beberapa subbab gitu ya. Kalau saya lebih suka di satu ini kayak sekarang gitu. Kita punya garis persamaan seperti ini, kita punya bidang dan bidang ini sebenarnya udah disampaikan persamaannya ya. Jadi saya hanya mengulang sedikit sebentar. Ini saya copy paste saja. Ini persamaan bidang. Ya, ini disampaikan tapi belum belum ada contoh-contohnya. Oke, kita punya. Nah, bidang. Sorry. Untuk mencari persamaan bidang, kalau garis tadi kan yang penting itu kalau kita nyari persamaan garis perlu ada satu titik di garis dan vektor arah gitu. Dengan dua itu kita dapat persamaan garis. Untuk bidang itu perlu dua hal juga. Yang pertama itu vektor normal. Jadi si n, apa itu vektor normal? Vektor normal ini adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang. Ya, oke. Vektor yang tegak lurus dengan bidang. Ini tuh kayak gradien dari garis gitu ya. Gradien dari garis. Jadi vektor normal ini menentukan arah bidang. Kemiringan bidang kayak gimana itu tergantung dari vektor normal. Ya, kata kemiringan di sini sih nggak terlalu ini sih. Bidang nggak punya kemiringan. Oke, jadi n dan perlu satu titik di bidang gitu. Kita perlu vektor normal dan vektor dan titik di bidang untuk mencari persamaan bidang. Ya, perlu dua itu. Yang penting adalah normal dan titik di bidang. Oke, terus tinggal dimasukin ke sini gitu persamaan bidangnya itu. Uh, yang kalau saya sih lebih suka dari sini ya, bukan yang dari dikotakin gitu. Yang perlu diingat tuh ini. Ya, vektor normal dikali vektor di bidang itu nol dot produknya ya karena mereka saling tegak lurus. Ya, oke, gitu. Nah, contoh persamaan bidang yang melalui ini juga sama dengan yang garis gitu. Tergantung dari kondisi yang diberikan di soal, kita mencari persamaan bidangnya ya mengikuti itu ya, mengikuti kondisi itu. Yang pasti adalah targetnya untuk bidang ini kita perlu mencari vektor normal dan kita perlu mencari titik di bidang. Ya, tergantung kondisi yang diberikan di soal. Oke, misalnya ini persamaan bidang yang melalui tiga titik ini. Saya nggak tahu. Kalian
Eh, dulu pas saya SMP, pas belajar geometri kalau nggak salah di matematik, itu ada sedikit diajarin yang namanya aksioma apa Euclid gitu, Euclid itu ya namanya. Jadi kayak apa? Kalau kita punya dua titik itu pasti dilewati oleh satu garis gitu, ya. Atau kebalikan ya. Ya pokoknya satu garis itu apa tiap ada dua titik bisa dilewati satu garis. Nah itu aksiomanya. Nah kalau bidang yang mirip dengan aksioma itu, kalau kita punya tiga titik, kita bisa menemukan bidang yang melewati tiga titik itu. Ya, dan hanya ada satu bidang yang melewati tiga titik. Oke, jadi kita bisa mencari pasangan bidang yang melalui ini dan hanya ada satu bidang yang melalui ketiga titik ini. Ya. Nah, yang perlu kita cari adalah satu titik di bidang. Ini ada tiga gitu, kita bisa milih yang manapun. Dan satu lagi yang belum ada adalah normal. Ya. Oke, kita perlu mencari vektor normalnya berarti. Dan vektor normal di bidang adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang. Oke, nah ini saya coba ilustrasikan ya. Ada tiga titik. Ini 131, 211. Ini bidangnya yang kotak itu bidang. Nah, lurus dengan bidang. Nyari vektor normal ini gimana? Ya, dari tiga titik ini, lokalnya itu tiga titik ini. Ya, bisa diapain tiga titik ini untuk mencari vektor normal. Salah satunya adalah ya kita buskan dua vektor itu. Dan itu bisa kita jadikan vektor normal dari bidang ini. Ya, oke. Ya sebut aja vektor yang pertama itu A. A itu misalnya kalau dilihat dari gambarnya itu 1 - 2, 1 - 1, 2 - 1. Jadi 1, 0, 1. Dan B, ini milih A dan B-nya, vektor A dan B-nya terserah kita ya. Mau yang mana dikurangi yang mana, suka-suka. Yang pasti harus dua vektor yang berbeda. Yang tidak sejajar. Jangan yang satunya 112 dikurangi 211, yang satunya 211 dikurangi 112. Nanti cross produknya jadi 0 gitu karena mereka sejajar atau berlawanan arah ya. Jadi jangan milih yang seperti itu. Oke. Yang ini -1, -2, 3 -1, -1. Sorry. Jadi vektor normal dari bidang tersebut adalah N A cross B. Ya, interpretasi geometrisnya kan gitu. Cross product itu hasilnya itu vektor yang tegak lurus dengan dua vektor yang di-crosskan itu ya, yang disilangkan. Oke, jadi kita tinggal hitungin. Jika 101 mau backcross aja juga nggak masalah sih. Oke, ini jadi I, terus 0120 min J, 11 min 30, dan K min 10 min 32. Jadi N-nya itu adalah, saya pakai ini aja ya, walaupun ini IJK, 2, terus plus 3, tapi ada min di depan, min 3, min 2, min 2. Ya, itu N ya. Maka persamaan bidang yang diminta adalah N didotkan dengan X min titik yang di bidang gitu. Pilih aja ini ya, 112. Terserah mau yang mana.
X min 1, Y min 1, Z min 2. Ini jadi min 2 X plus 2, didotkan kan, min 2 kali X min 1, min 3 Y plus 3, min 2 Z plus 4, ya, 9, 0. Ini 2 tambah 3 tambah 4, 10 ya. Pindah ke kanan jadi min 10, kali minus semua. Kita. Oke. Ada pertanyaan? Coba cari persamaan bidang yang tegak lurus dengan kadang ilustrasi membantu gitu ya, kadang ilustrasi membantu dan nggak harus persis gitu kayak yang ini kan, buat ngebayangin aja apa sih yang perlu dicari dari yang diketahui gitu ya. Kadang ngebantu. Dan melalui 101, silahkan coba. Itu saya bilang materi yang diberikan 9 dan 11 itu nggak semua bab 11 dan nggak semua bab 10 ya. Tapi yang sudah disampaikan aja. Oh, untuk yang belum lihat, ya walaupun mungkin udah lihat juga. PR udah di post kemarin, dan kemarin saya ngomong juga sih, nggak ada tutorial. Alter League. Belum bikin soal. Ini kayaknya nggak jadi ya ujian offline-nya. Ya, mau gimana? Keadaannya memburuk daripada kenapa-kenapa gitu. Oke.
Jadi yang perlu dicari, titik yang ada di bidang udah ada, 101, yang perlu dicari ya, vektor normal. Biasanya emang yang dicari itu vektor normal sih, yang rada repot gitu ya. Soalnya kalau vektor normal udah tahu ya, ya udah gitu. Nah, ilustrasinya mungkin kayak gini. Jadi ini ada garis gitu ya, dan garisnya itu tegak lurus bidang. Oke, ingat garis itu, identifikasinya apa? Garis itu kan vektor arah dan titik yang digaris itu ya, persamaan garisnya. Jadi ada vektor arah, itu kata kuncinya vektor arah. Vektor arah dari garis itu kan vektor yang sejajar dengan garis. Jadi kalau garisnya tegak lurus dengan bidang, vektor arahnya juga tegak lurus dengan bidang. Jadi kita bisa pilih vektor normal dari bidang itu adalah vektor vektor arah dari garis gitu ya, dari garis ini. Nah, vektor arah dari garis ini, vektor arah dari garis ini adalah koefisien dari si T-nya gitu ya. Jadi untuk komponen pertama ini satu, yang ini satu, yang ini dua. Jadi vektor normal dari bidang yang diminta itu ya bisa kita pilih satu min satu dua. Maka persamaan bidangnya itu ya. Jadi yang ini nampak lebih mudah, tapi ya kita harus tahu gitu apa yang dimaksud gitu ya, apa yang dicari ya, emang kayak gitu sih. Persamaan bidang yang diminta adalah 1 min 1 2 didotkan dengan X min titiknya yang mana? Ya cuma ada satu, X min 1, Y min 0, Z min 1 sama 0. Ini jadi X min 1 min Y plus 2Z min 2 sama 0. X min Y plus 2Z sama dengan 3. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak kita lanjutkan ya. Jadi ini apa objek-objek sederhana yang ada di ruang gitu ya. Ada garis, terus ada tambah yang bidang ini spesial karena nggak ada di ruang 2 gitu. Di dimensi 2 itu nggak ada bidang karena ya ada bidang, tapi itu satu-satunya bidang gitu ya. Jadi nggak dipelajari. Tapi kalau di dimensi 3, bidang itu ada banyak. Ini cara nyarinya gitu. Tentunya masih banyak tipe soal lain yang bisa dieksplor. Nah, yang berikutnya ini permukaan secara umum gitu. Permukaan di ruang. Permukaan di ruang ini kayak kurva di bidang gitu ya. Kalau kan ada garis, ada kurva gitu. Kurva itu yang belok-belok, padahal garis juga kurva gitu. Tapi ya kurva itu biasanya yang melip-melip gitu, itu kurva. Dan objek di bidang itu hanya dua itu ya, garis dan kurva gitu. Tapi kalau di ruang, selain ada garis dan kurva, jadi ada garis ada kurva juga, ada juga permukaan gitu. Hubungan permukaan dengan bidang itu kayak hubungan kurva dengan garis gitu ya. Jadi kalian ingat ada kurva, kurva itu nanti ada garis singgung. Nanti di sini juga kita akan pelajari bahwa permukaan itu ada yang namanya bidang singgung gitu. Ya. Jadi kayak gitu hubungan antara permukaan dan bidang itu analog dengan hubungan antara kurva dengan garis gitu ya, semacam itu. Oke. Nah,
langsung gitu. Oke. Ini di sini hanya akan dikenalkan beberapa apa, permukaan yang nanti bakal sering ketemu gitu ya untuk membiasakan. Kayak pas kita pertama kali belajar fungsi kan ada grafiknya. Grafik ya sama X kuadrat tuh gini loh, grafik ini loh gitu ya. Jadi ini tuh hanya dikenalkan seperti itu dan teknik dasar untuk menggambar eh, grafik dari permukaan contohnya. Ini baru yang standar sih. Nanti kita akan belajar cara menggambar yang lebih lanjut. Tapi karena menggambar permukaan ini jauh lebih ribet kalau pakai tangan dibanding menggambar kurva, eh, konsentrasinya nggak di situ gitu ya. Kalau dulu kan menggambar kurva itu bahkan sampai jadi ini ya, eh, kayak tujuan akhir dari penggunaan turunan gitu. Itu tuh yang di akhir itu kan menggambar kurva dengan kalkulus gitu. Kalau di sini nggak segitu. Nah, kita hanya akan diberikan teknik sederhana untuk menggambarkan grafik dari suatu permukaan. Dan ini pun nggak semua gitu. Ya karena tadi permukaan itu cukup ribet. Misalnya, nah teknik yang digunakan misalnya adalah irisan gitu ya, irisan dengan bidang koordinat. Biasanya yang apa, yang bisa kita lakukan adalah mencari irisan dengan bidang koordinat. Gitu. Ya, kalau ini tuh analog dengan ini sih, mencari titik potong dengan sumbu gitu. Ya, tapi di sini kan sumbunya ada 3. Mencari titik potong dengan sumbu nggak akan ngebantu banyak. Ya sama juga sebenarnya sih kayak mencari titik potong dengan sumbu di bidang, tapi yang ini lebih nggak guna lagi. Tapi irisan dengan bidang koordinat itu cukup membantu, walaupun eh, nggak terlalu persis gitu ya, tapi cukup membantu. Nah, cara nyarinya ya kalau kita lihat ini pakai aturan apa, tangan kanan ya, X, Y, Z, atau hafalin aja kayak gini urutannya gitu, ini X, ini Y, Z. Ada 3 bidang koordinat yang di sini, bidang X, Y, terus yang di depan kita kalau mau dibayangin gitu, yang lantai itu X, Y, yang di depan kita itu Y, Z, dan yang di kiri kita itu X, Z. Gitu. Jadi ada tiga bidang koordinat. Kita mencari irisan dari ketiga bidang koordinat. Ya. Oke. Nah, irisan dengan bidang YZ dulu misalnya. Oke, YZ itu yang di depan. Itu tuh saat X-nya 0 atau X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 ini kan jadi Y kuadrat per 25 tambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Irisan kerucut dan bentuknya adalah, tapi ini Y, ini Z, bentuknya adalah elips ya. Elips. Yang ini 5, min 5, ini 3, min 3. Ntar. Punya elips. Elips, elips. Nah, jadi di depan kita itu ada elips seperti ini. Terus irisan dengan bidang XZ. Urutannya nggak harus kayak gini sih. Suka-suka aja. XZ itu berarti Y-nya 0. Ya. Kalau Y-nya 0, persamaannya jadi X kuadrat per 16 tambah Z kuadrat per 9. 91. Ini elips juga. Tapi elipsnya sekarang di bidang XZ. Ya. Dan ini kecil-kecilan. Biarin lah. Ininya min 4, ini 4, ini min 3, min 3. Oke. Satu lagi, irisan dengan bidang XZ itu yang di kiri, yang berikutnya adalah exit. Itu yang di bawah lantai.
Ini saat Z-nya 0. Berarti X kuadrat per 16 tambah Y kuadrat per 25. Sama dengan 1. Ya, elips lagi. Ini di X ya. Kayak gini ya. Oke. Yang ini oke, ini parah banget. Parah bisa. Persen internet nggak pernah separah ini. TBT gimana? Dosen disuruh ke kampus, tapi dikasih fasilitasnya kayak gini. Oke. Ya, ya kita punya 3 ini ya, ada bidang XZ, XY, YZ gitu. Irisan-irisan itu ternyata kayak gini. Nah, langkah berikutnya yang kita perlu lakukan adalah ya menggabungkan ketiga ini gitu ya di dalam ruang, di dalam satu ruang gitu ya, dalam bidang koordinat XYZ. Saya coba gambar dulu versi tangan, terus kalau ini ada di buku sih, jadi bisa ngambil dari buku gitu ya.
gambarnya. Karena ya pasti jelek biasanya kalau tangan. X, Y, Z. Oke, di bidang X ya. Bidang bukan X dulu deh, YZ. YZ itu yang di depan kita ya. YZ itu ada elips. Oke, elips yang ininya min 33, min 5. Oke. Ini saya sampai pakai HP dulu coba. Sekun kampus terus itu di bidang XZ. Ini ada 4. Ya, rada susah sih nggak lihatnya ya. Nggak bisa. Oke. Jadi ada elips dari sini ke sini gitu. Anjir. Ya, semoga kalian bisa membayangkan dengan gambar yang pas-pasan. Terus satu lagi ada elips yang di sini ya. Tuh. Oke, udahlah. Lihat aja dari buku. Gambarnya kayak gini. Nah, lebih jelas kan ya? Jadi di bidang X lihat ada elips yang ini. Ya, ups, ada elips yang ini. Terus di bidang YZ itu yang di depan kita ada elips yang ini. Dan di bidang XZ itu yang elips yang di sini. Ya, jadinya seperti ini gitu. Ya, ini attempt. Ini percobaan yang pengennya gambar kayak gini tapi nggak bisa. Ya, gitulah. Oke. Jadi salah satu teknik untuk menggambar itu ya iriskan dengan bidang koordinat, terus kita coba satukan gitu dan bayangkan dari yang kita satukan itu jadi bentuk permukaan. Yang ini kebetulan jadi ini, dan ini namanya elipsoida. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Oke, itu ya. Jadi kalau diberikan persamaan uh, untuk satu permukaan, kalau kita mau menggambar ya dicoba seperti itu gitu ya. Tentu saja nggak semua permukaan segampang ini untuk menggambarnya. Dan nanti di bab berikutnya akan ditambahkan teknik lagi gitu ya untuk menggambar dengan lebih precis. Tapi sekarang sih cukup ini dulu. Nah, berikutnya ini hanya perkenalan aja, perkenalan permukaan, jenis permukaan yang mungkin akan sering ditemui gitu ya. Yang pertama itu permukaan silindrik, silinder disebutnya. Tapi kata silinder itu biasanya kan relatif diartikan menjadi ini ya, tabung gitu. Dan tabung itu udah spesifik gitu ya, bentuknya itu ya kayak gitu tabung. Tapi sebenarnya tabung ini definisinya itu adalah permukaan yang dibangun, yang digenerate oleh satu kurva gitu. Ya, kalau tabung yang kita kenal itu tuh kurvanya berupa lingkaran. Ya, dari satu lingkaran itu kita generate satu kurva satu permukaan yang disebut sebagai tabung. Ya, oke. Nah, di sini silinder di sini artinya tuh itu gitu. Jadi kita punya satu kurva, terus dari kurva itu kita generate satu permukaan. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi kurvanya itu yang ini. Terus bayangkan kurva ini digeser ke kiri ke kanan gitu dan trace-nya itu jadi permukaan. Ya. Pas kita geser ke kiri ke kanan kan ada bayangannya dan bayangan itu jadi permukaan. Oke. Ini contoh lainnya. Kita punya satu permukaan, terus kita generate. Ya. Yang ini ada hiperbola, terus
Jadi permukaan apa? Tabung hiperbola. Yang ini tabung sinus, ya. Oke, itu arti permukaan silindrik. Jadi ya tentunya permukaan nggak semua permukaan itu permukaan silindrik, ada permukaan-permukaan lain. Yang ini aja bukan permukaan silindrik itu contohnya. Ya, karena nggak ada satu kurva yang bisa ngegenerate ini. Elipsnya kan bentuknya beda-beda juga. Oke, itu permukaan silindrik. Salah satu permukaan dasar yang mungkin akan sering ditemui. Ya, dan yang berikutnya itu permukaan kuadrik atau kuadrik. Kuadratik atau kuadrik saya nggak tahu yang precisenya apa kuadratik. Nah, permukaan ini itu sesuai namanya melibatkan kuadrat gitu ya. Mau X, Y, Z atau salah satu atau keduanya atau tiga-tiganya gitu. Dan ini saya akan langsung berikan aja langsung dari buku gitu contoh-contohnya dan permukaannya seperti apa. Ya. Ada elipsoida, contoh yang di atas, persamaan umumnya seperti ini. Ini udah disebut apa? Cross sectionnya gitu ya, irisan dengan bidang singgungnya, bidang koordinatnya. Itu kayak gini, elips. Terus ini ada hiperboloida satu daun, sheetnya diartikan menjadi daun. Terus ada hiperboloida dua daun. Cukup banyak sih permukaannya. Nggak banyak-banyak amat. Ya, hiperboloida satu daun. Ini ada minusnya gitu ya. Dan minusnya itu cuma satu. Yang penting itu masalah minusnya ada di mana. Bentuknya pasti gini ya. Kalau minusnya ada di X berarti hiperboloidanya itu nanti ngadep ke depan gitu, ngadep ke kita. Ya. Kalau hiperboloida, kalau minusnya itu di Y berarti miring ke kanan gitu dari gambar ini dimiringkan, diputar 90 derajat ke kanan gitu. Kalau yang X-nya yang negatif berarti diputar 90 derajat ke depan. Oke, gitu. Tapi persamaannya kayak gini. Pokoknya hiperboloida satu daun itu kayak gini, yang minusnya satu. Hiperboloida dua daun, minusnya dua. Ya, masalah minusnya di mana? Yang di sini berarti positifnya di mana? Oke. Terus ada paraboloida eliptik. Ini persamaannya. Yang kuadratnya itu ya X atau Y saja. Yang penting yang kuadratnya dua gitu ya. Dan yang kuadratnya dua-duanya positif. Terus ada paraboloida hiperbolik. Yang kuadratnya ada dua, salah satunya negatif gitu tandanya. Ya. Dan ada ini kon eliptik kon apa sih? Kerucut eliptik. Bentuknya kayak gini. Ini sama dengan 0. Bedanya dengan yang di sini kan ini sama dengan 1. Ya. Yang ini sama dengan 0. Oke. Ada pertanyaan? Jadi ini permukaan-permukaan dasar. Ya, ini mirip dengan yang irisan kerucut gitu ya. Dikasih persamaannya ini, kalau ketemu persamaan ini itu elips. Kalau ketemu persamaan ini itu ini. Kalau kita lihat elips, persamaannya ini gitu. Jadi silahkan ya dihafal lah gitu ya. Kalau persamaan ini elipsoid, persamaan ini tuh hiperboloida satu daun, yang ini hiperboloida dua daun gitu, dan seterusnya. Ya, bisa dilihat-lihat. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, kalau enggak ya sudah. Ini akhir bab 12 sih. Bab 11. Minggu depan kita masuk ke bab 12 ya. Minggu depan kan ada libur 1 hari. Saya lupa di Senin apa di Rabu. Kayaknya di Senin. Tapi ya silabusnya udah menyesuaikan gitu. Dan untuk UTS juga materinya nggak sampai ke situ gitu ya. Hanya sampai sini. Kalau nggak salah UTS-nya hanya sampai bab 11 ini. Jadi yang minggu depan disampaikan itu nggak masuk materi UTS. Ntar saya cek. Ya, sampai 11.8. Sampai permukaan Dirwin. Gitu. Ada pertanyaan? Pak izin bertanya Pak. Ya. Buat deadline tugas tutorial bab 9 itu kapan ya Pak? Oh ya, seminggu dari diposkan, lupa nulis. Dikumpulkan kemarin tuh hari Selasa ya. Semester depan. Baik Pak, terima kasih Pak. Mau Ya. nanya satu lagi Pak. Ya. Buat KBF itu sampai 11.8 juga Pak? Atau 11 titik berapa Iya, ya sampai Pak? semua pokoknya. Bab 11 yang disampaikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Lagi? Oke. Kalau enggak ya sudah. Sampai ketemu Senin libur ya. Selasa berarti. Kan Selasa kuis ya. Biasanya sebelum kuis ada pertemuan sebentar. Ya, sampai ketemu Selasa depan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Saya enggak